berjumpa kembali dengan saya Nima Ashifa dalam program Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV. Berita 5 Sepekan akan menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi Simpang 5 TV yang diambil langsung dari Berita 5 khusus untuk Anda selama 1 pekan terakhir. Selama 60 menit saya akan menemani Anda dan inilah Berita 5 Sepekan selengkapnya. Seperti biasa pemirsa, selain menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi Simpang 5 TV, Berita 5 Sepekan juga akan mengajak Anda untuk mengupas hal-hal menarik yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Dan pada kesempatan hari ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat Pasar Imlek yang ada di Kabupaten Pati. Karena sebentar lagi kan ada Tahun Baru Cina ya pemirsa. Pemirsa, Anda tentu penasaran apa saja yang ada di dalam Pasar Imlek ini? Kita saksikan setelah cuplikan berita pilihan redaksi edisi hari Senin dan Selasa berikut ini pemirsa. Beginilah suasana nonton bareng ala United Indonesia Pati yang merupakan agenda rutin para pecinta salah satu klub kondang di ranah Inggris itu. Mereka tak kalah semangat dengan para supporter yang ada di pinggir lapangan. Hanya bermodalkan layar besar, mereka tetap bernyanyi sebagai bentuk semangat untuk klub kebanggaannya. Fendi, Ketua Komunitas United Indonesia Pati mengatakan komunitas ini ada sejak 17 September 2013 dengan merangkul semua pecinta Manchester United yang ada di Pati supaya lebih menambah keakraban. Ini kami dari United Indonesia Pati, sebuah komunitas pencinta Manchester United yang ada di Kota Pati. Kami terhimpun atas sebuah nama yaitu United Indonesia Chapter Pati. Komunitas ini berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 September 2013. Adanya United Indonesia Pati ini tidak terkurang dari terlibatnya semua teman-teman pencinta fans MU di Kota Pati pada umumnya dan teman-teman pengurus United Indonesia Pati, dan komunitas ini bertujuan untuk merangkul semua pecinta MU yang ada di Kota Pati. Sejauh ini sudah terkumpul 60 anggota yang ada di United Indonesia Pati. Dengan semangat juang tinggi, mereka selalu hadir untuk mendukung Manchester United. Glory Glory Manchester United. Oksana Rajai, Simpang 5 TV melaporkan. Jumat malam, komunitas berbagi nasi Pati kembali membagikan nasi dan uang tunai kepada sejumlah tunawisma serta kepada tukang becak yang terdapat di wilayah Kabupaten Pati. Jumat malam kemarin, komunitas berbagi nasi telah membagikan sekitar 150 bungkus nasi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pati Kota dan Kecamatan Juwana, yang dinilai banyak sekali tunawisma yang perlu dibantu. Sementara itu, Sutrisno, koordinator acara, mengungkapkan tujuan dari berbagi nasi tersebut ialah sebagai rasa kepedulian serta solidaritas kepada seluruh umat manusia termasuk kepada para tunawisma. Tujuan kami malam ini kami biasa berbagi dengan seperti mbah-mbah ini yang maaf tidak tahu mereka latar belakangnya dari mana, tidak punya anak, kebetulan Mbah Samini tidak punya anak, dia hidupnya sebatang kara, mungkin yang tepat memang di sini. Kami hanyalah ingin bertujuan untuk berbagi dengan mbah-mbah yang seperti ini. Untuk yang dibagikan apa saja Pak untuk malam? Kalau hari ini, kalau memang hari malam Jumat kita berbagi nasi Mas. Kalau di Jumat malam, tapi kita pun juga hari-hari yang lain kita pun juga berbagi dengan saudara-saudara kita yang sakit, yang tanda kutipnya dia dari keluarga tidak mampu, perlu kami untuk kunjungi, kita pun juga bagikan dalam bentuk uang tunai Mas, seperti itu. Ia menambahkan dengan adanya kepedulian berbagi nasi tersebut diharapkan dapat membantu serta meringankan para tunawisma. Fajar Priharasid, Simpang 5 TV melaporkan. Beginilah kondisi tempat pelelangan ikan Tasi Agung, sebuah TPI terbesar di Kabupaten Rembang. Atap sisi baratnya hancur berantakan setelah diterjang angin puting beliung yang berlangsung hanya setengah menit. Tapi kuatnya angin mengakibatkan atap asbes dan potongan kayu terlempar sejauh puluhan meter.
Kerusakan atap diperkirakan sepanjang 60 meter dengan lebar 25 meter. Warga yang kebetulan berteduh di lokasi TPI tersebut langsung berhamburan menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kerusakan bangunan TPI akibat terjangan angin kencang ini pun mengganggu proses pelelangan ikan, sehingga untuk sementara waktu pelelangan ikan dialihkan namun masih dalam lingkup satu bangunan. Pihak TPI Tasik Agung Rembang hingga saat ini masih sibuk membersihkan puing-puing atap bangunan. Apalagi banyak potongan kayu yang membahayakan keselamatan warga di bawahnya mendesak untuk segera diatasi. Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang juga sudah mengecek kerusakan. Untuk penanganan baru akan dibahas menunggu kedatangan kepala dinas dari Semarang. Ya, saya geser ke sana. Biasanya kan bongkarnya mulai dari sini ke sana, mulai dari selatan ke utara. Lah ini nanti tak buat dari utara ke selatan. Makanya tadi saya habis subuh tadi ke sini dalam rangka ini membersihkan ini. Nanti kemarin sudah karena ya memang sudah malam ya, teman-teman karyawan TPI sudah tak kontak semua hari ini. Nanti karena nggak ada ikan, kita konsentrasi kerja bakti membersihkan ini. Tadi saya ketemu Pak Insinyur Saroni, kebetulan juga pagi tadi ke sini, sudah gambarnya sudah diambil semua. Cuma karena hari ini Bapak Kepala Dinas itu ada kegiatan di Semarang, tadi malam juga sudah kontak. Nanti insya Allah hari Rabu kita rembuk. Kalangan pedagang ikan berharap Pemkab Rembang segera memperbaiki kerusakan TPI supaya aktivitas bongkar muat ikan normal kembali. Selama ini tidak hanya pedagang dari Rembang, tapi banyak pula pedagang dari luar daerah yang menggantungkan pasokan ikan di TPI Tasik Agung. Dalam 3 hari terakhir, tiupan angin kencang melanda wilayah Kabupaten Rembang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menghimbau masyarakat lebih waspada, terutama yang tinggal di perkampungan pesisir pantai yang berpotensi dengan terjangan angin ribut. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Dua orang komplotan pencuri rumah kosong yang beraksi di Kabupaten Kudus hanya bisa tertunduk malu. Kasmudi, warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dan Yuli Purwanto, warga Desa Panjang, Kecamatan Bae Kudus ini merupakan spesialis pembobol rumah kosong. Dalam beraksi, komplotan tersebut mengintai rumah yang ingin dijadikan sasarannya. Ketika rumah dalam keadaan sepi, mereka baru beraksi dengan membuka kunci gerbang dengan kunci letter T serta mencongkel jendela untuk bisa masuk ke dalam rumah. Setelah bisa masuk di dalam rumah, mereka pun menggasak semua barang berharga. Hasil curiannya mereka gunakan untuk bersenang-senang. Ibda Heri Purwanto, KPO Satreskrim Polres Kudus mengungkapkan, aksi pelaku yang dilakukan di rumah Roy Tamtama, Desa Tengles, Kudus, komplotan tersebut berhasil membawa kabur uang tunai Rp7.500.000 dan Rp600 Malaysia. Selain itu, juga mereka tidak segan-segan melukai korbannya saat beraksi. Rekan-rekan dari media, jadi kami sampaikan Polres Kudus berhasil menangkap pelaku curat. Untuk kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015, kejadian jam 3.15. Ini untuk rumah atau TKP-nya di Tenggeles, Mejobo, Kudus. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku dari 4 pelaku. Adapun 2 pelaku yang belum tertangkap saat ini masih dalam pengembangan pengejaran dari rekan-rekan kita yang di lapangan. Untuk modus sendiri gimana Dan? Untuk modus, jadi pelaku semula mobile melihat lokasi yang menjadi sasaran. Setelah mendapatkan lokasi yang menjadi sasaran, mereka rencanakan. Setelah direncanakan, bagi tugas modusnya dengan menggunakan kunci T, mereka membuka gembok. Namun dari keempat komplotan tersebut baru 2 orang yang diamankan dan 2 orang lainnya masih buron, yakni SD asal Jakarta dan otak pencurian SB warga Desa Panjang Kudus.
Dalam penangkapan tersebut juga diamankan barang bukti 1 unit kendaraan bermotor untuk operasional mereka, serta senjata tajam dan uang sisa hasil curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, komplotan pencuri tersebut dijerat pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, itulah tadi cuplikan berita edisi hari Senin dan Selasa. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan MH Tamrin yang ada di Kabupaten Pati. Disinilah letaknya Pasar Imlek pemirsa, menyambut Tahun Baru Imlek 2567 pada tahun 2016 ini. Pemirsa, di sini ada banyak sekali stand yang bisa Anda kunjungi. Anda dapat melihatnya sendiri pemirsa, di sini banyak sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja menuju ke sana pemirsa untuk mengetahui lebih banyak lagi keriuhan masyarakat Kabupaten Pati yang sangat berantusias dengan adanya Pasar Imlek ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan salah satu stand yang ada di Pasar Imlek ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung tanya-tanya ke mbak-mbak yang cantik-cantik ini pemirsa yang jaga standnya. Halo, apa kabar mbak? Ya, baik. Ini dengan mbak siapa? Marisa, Mbak Marisa sama Mbak Desi ya. Ini jaga stand khusus makanan ya? yes, food. Khusus food. Oke. Mbak, tahu nggak Mbak ini acaranya dari kapan sampai kapan? Dari tanggal 30 sampai tanggal 8. Oh, sampai tanggal 8 Februari. Jadi masih lama pemirsa, bagi Anda yang ingin mengunjungi Pasar Imlek ini dibuka sampai tanggal 8 Februari. Tanggal 8 Februari itu puncaknya ya Mbak ya? Iya. Iya. Oh Mbak, kira-kira bisa dijelaskan Mbak di sini ada apa aja sih yang Mbak jaga ini di sini? Ini ada paketan dari Garuda Food. Jadi makanan ya? Untuk acara ulang tahun juga bisa, biasanya untuk paket 5.000 ini. Ini ada paket 5.000, 10.000 juga ada. 15 juga. Iya. Paket juga ada, paket 15. Iya. Yang sebelah sana ada yang paling tinggi, paket 60. Paket 60, wih menarik sekali ya Mbak ya. Dan diharapkan mungkin Mbak dengan adanya stand ini Ya, lebih memasarkan produk ya. Iya, dan juga masyarakat Kabupaten Pati juga tahu karena ini adalah salah satu makanan olahan dari pabrik yang ada di Kabupaten Pati juga, begitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Marisa, Mbak Desi. Pemirsa, tentunya masih ada keseruan lagi yang ada di Pasar Imlek ini dan kami juga masih memiliki beragam informasi lainnya. Jadi tetaplah di Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV bersama saya Nima Ashifa. Pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan Kelenteng Hoktik Bio yang ada di Kabupaten Pati. Dapat Anda lihat sendiri pemirsa, di belakang saya ada banyak sekali antusiasme warga dari Kabupaten Pati yang ingin melihat di dalam kelenteng ini. Karena di sini dapat kita lihat juga pemirsa ada hiburan yang disajikan untuk masyarakat, sehingga hal itulah menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk datang ke sini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari pemirsa kita lihat lebih dekat. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di halaman Kelenteng Hoktik Bio. Di sini dapat Anda lihat pemirsa nuansa dari Cina sangat kental sekali. Ada warna orange sebagai tandanya dan juga ada banyak sekali pernak-pernik. Saya di sini merasa seperti ada di negeri tirai bambu pemirsa. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat keseruan yang ada di Pasar Imlek ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan berita edisi hari Rabu dan Kamis yang diambil langsung dari Berita 5 khusus untuk Anda. Tanpa pedulikan regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada,
Salah satu toko modern ini tetap beroperasi dan makin menjamur di Kabupaten Pati. Hal ini diperkuat karena belum adanya teguran serius dari pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti keberadaan minimarket nakal ini yang salah satunya ada di Desa Sukoharjo. Kendati demikian, saat tim liputan Simpang 5 TV menyambangi kantor yang memiliki kewenangan tersebut untuk memintai keterangan terkait hal tersebut, pihaknya selalu sulit ditemui dengan alasan sedang ada urusan penting. Seharusnya aparat pejabat daerah harus lebih peka dan menindaklanjutinya dengan serius. Pasalnya, untuk ekspansi toko modern berlabel Indomart sudah dibatasi oleh Menteri Perdagangan dalam Peraturan Presiden Nomor 112. Oksanur Rajai, Simpang 5 TV melaporkan. Memang settingannya kan kayak gini. Sedikitnya 200 burung hantu jenis Tito Alba yang disebar di Desa Babalan, Kecamatan Gabus, diduga mati karena terkena setrum listrik di area persawahan desa tetangga. Akibatnya, 400 Tito Alba yang dijadikan predator alami sebagai pemangsa tikus di Desa Babalan saat ini hanya tersisa sekitar 200 ekor. Kepala Dispertanak Pati Mohtar Effendi saat melakukan peninjauan Rabu pagi mengatakan Tito Alba di Babalan awalnya pada 2013 yang dikarantina ada 20 ekor dan sukses dikembangkan sampai sekitar 400 ekor. Namun sayang karena diduga terkena aliran listrik saat mencari mangsa pada malam hari, kini ratusan burung pun disinyalir mati. Karena itu pihaknya menyayangkan sikap petani yang masih menggunakan setrum listrik untuk mengusir hama tikus. Pasalnya, selain mengancam populasi Tito Alba yang selama ini menjadi sahabat petani dalam memberantas tikus secara alami, setrum listrik juga membahayakan bagi petani sendiri karena dinilai membahayakan jiwanya. Di Tito Alba ini kan memang sarana predator ya, khususnya hama tikus. Jadi di Desa Babalan kami berserta Ketua Gapotan maupun juga dari dinas ingin mengetahui lah kendala, tapi perkembangan sampai saat ini kan cukup bagus lah. Dari awal 2013 sekitar 20 ekor, tapi sekarang sudah berkembang ya, menjadi sekitar 400 ekor. Ini juga berkat usaha jerih payahnya nih dari Ketua Gapotan Pak Kasbianto ini beserta yang ada di sini. Cuman dalam pelaksanaan ini beberapa kendala tetap ada. Kalau budidayanya sih ya relatif mudah dilaksanakan. Tapi dalam populasinya sekarang ini memang kendala banyak petani itu yang menggunakan setrum sehingga banyak yang mati. Khususnya di desa tetangga lah. Kalau di Desa Babalan tertib, artinya tidak menggunakan setrum karena bisa diatasi oleh Tito Alba. Mohtar Effendi menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PLN untuk dapat menertibkan masih maraknya setrum yang digunakan oleh para petani dalam membasmi tikus. Sehingga dengan langkah tersebut dapat menyelamatkan populasi Tito Alba dari kepunahan. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Sekitar 50-an warga dusun Terongan, Desa Wonokerto Salir, Rembang ini menggeruduk pabrik PT Omya yang berada di desa setempat. Pabrik tersebut sehari-hari memproduksi tepung batu atau kalsium karbonat, bahan baku utama pembuatan cat. Warga merasa geram karena belakangan ini muncul informasi bahwa tenaga kerja lokal akan diberhentikan dan diganti dengan personel baru. Setelah berorasi, massa kemudian melakukan aksi menduduki pintu gerbang menuju pabrik. Akibatnya, aktivitas keluar masuk truk pengangkut bahan tambang menjadi terhambat. Armada truk memilih berbalik arah dan menyetorkan muatan ke lokasi penampungan yang lain. Perwakilan massa menyatakan akan tetap bertahan sampai ada kepastian jaminan bahwa tenaga kerja lokal diprioritaskan. Wahyu, salah satu pendemo, mengatakan pihak pabrik merasa sewenang-wenang dengan adanya rencana pemberhentian sepihak karyawan lama yang merupakan warga lokal setempat. Ada karyawan Omya kemarin buka lowongan baru. Itu padahal ini belum ada rencana penambahan karyawan. Ya, terus kita dengar isu-isu kayak gitu kan. Ini rencana karyawan lama ini mau dikeluarkan. Terus ini karyawan baru sudah 2 hari ini di training sama karyawan lama. Yang kita dengar
nanti kalau karyawan baru ini sudah bisa, ini karyawan lama mau dikeluarkan, masih kerja, kan sama saja kita bunuh diri. Ibaratkan kita melatih orang bermain pedang, kita tahu bahwa orang itu yang kita latih pedang itu mau membunuh saya, mau membunuh kita. Sementara itu, Misbahuddin warga setempat merasa berhak menuntut karena operasional pabrik selama 3 tahun terakhir ini telah menimbulkan dampak negatif pencemaran lingkungan. Tidak hanya debu yang berterbangan masuk pemukiman penduduk, tapi suara berisik kerap mengganggu masyarakat sekitar, terutama pada malam hari. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Salah satu komunitas pemuda Gasong Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah ini yang pertama kali menggarap objek wisata Goa Pancur. Dengan dukungan berbagai pihak pemerintah Pati serta didukung penuh dari program CSR PT Indosemen, mereka mulai membenahi objek wisata milik Pemkab Pati yang beberapa tahun kumuh dan rawan kini menjadi wisata terbaik di bagian Pati Selatan. Melalui kerja keras tanpa mengenal lelah dan tekad, pemuda yang tergabung komunitas pemuda Gasong, dalam kurun waktu setahun mereka berhasil menyulap objek wisata menjadi keindahan goa dan danau alam. Selain itu, objek wisata Goa Pancur ini berubah 180 derajat. Tak hanya itu, Goa Pancur kini menjadi objek wisata baru yang memiliki daya tarik yang tidak dijumpai di tempat wisata lain. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan keajaiban alam, yakni Goa Pancur, yang di dalamnya terdapat mata air yang menetes dari dinding stalagmit goa sepanjang tahun. Di dalam goa, pengunjung juga dapat menikmati segarnya air sungai yang keluar dari mata air. Puas menikmati keindahan goa, pengunjung yang datang bersama rombongan atau keluarga dapat bersantai di gazebo di tepi danau. Sedangkan pengunjung yang berpasangan tersedia fasilitas santai seperti ayunan. Di sini pengunjung akan dibuat takjub dengan keindahan danau alam yang hijau dan teduh. Salah satu pengunjung, Rohayati, mengaku sangat terkesan dengan pesona objek wisata Goa Pancur saat ini. Padahal 3 tahun silam tempat ini dikenal angker dan kumuh. Kesini bersama siapa, Mbak? Suami. Mbak, sudah pernah kesini, Mbak? Sudah, waktu masih sekolah MTS. Nah, gimana Mbak kesannya itu, Mbak? Banyak perubahan di sini. Sudah banyak fasilitas yang bagus-bagus. Udah ada tempat bermainnya, udah ada orang jualan. Waktu dulu MTS belum ada fasilitas kayak gini. Aktivis komunitas Gasong, Suyitno, mengungkapkan keberhasilan menyulap objek wisata Goa Pancur ini baru merupakan langkah awal. Kedepan, dengan dukungan program CSR PT Indosemen, pihaknya akan terus mengembangkan objek wisata Goa Pancur menjadi wisata unggulan di Kabupaten Pati. Alhamdulillah, 1 tahun terakhir ini semenjak kami sebagai masyarakat Jimbaran melihat potensi wisata gua dan sekeliling yang bisa kita lihat bersama ini, sekarang alhamdulillah menjadi lebih baik. Ini sementara waktu dari Pemda sama sekali belum terkait dengan bantuan maupun bangunan. Ini adalah kegiatan dari teman-teman pengelola untuk bekerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain yang ada kepedulian lingkungan yang sama sebenarnya. Nah, dengan demikian berharap ke depan semua pihak bisa memperhatikan untuk kemajuan objek wisata Goa Pancur ini agar lebih maju dan lebih baik. Sebagai objek wisata baru yang digemari warga, Goa Pancur ikut berperan mendorong perekonomian desa sekitar melalui sektor usaha warung, jasa parkir, dan usaha lain yang dikelola warga. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, kebetulan sekali saya bertemu dengan Pak Edi. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung tanya-tanya kepada beliau, yuk pemirsa. Halo, apa kabar Pak Edi? Ya, Pak Edi ini selaku Ketua Kelenteng ya Pak ya, sekaligus juga sebagai Ketua Pelaksana Tahun Baru Imlek tahun 2016 ini di Kabupaten Pati. Pak, bisa dijelaskan Pak tentang pasar Imlek pada tahun ini Pak? Temanya tadi kalau tidak salah adalah tentang Pati Bumi Minatani ya Pak ya? Ya, bukan. Bukan? Kita berbuat banyak yang terkecil
dengan cinta yang besar. Oh begitu. Jadi kita mengajak masyarakat itu di Kabupaten Pati ini dengan sedikit tapi banyak. Bisa dijelaskan tapi itu Pak? Dengan cinta yang besar, cinta kasih terhadap semua umat manusia. Semua umat manusia, semua umat beragama ya Pak ya? Semua umat beragama. Kita banyak saling menghormati, itu yang kita harapkan. Itu yang diharapkan dengan adanya Tahun Baru Imlek ini ya Pak, dengan adanya acara ini juga begitu. Betul, ya Pak ya? Ini kan kita juga mengadakan Tahun Baru ini, saya sebagai Ketua Gus Durian Pati tentunya membawa misi. Misinya bisa dijelaskan Misinya Pak? adalah untuk kerukunan antar umat beragama, untuk saling hormat menghormati antara umat beragama. Antar umat beragama. Ini. Karena itu menjadi hal yang sangat penting ya Pak saat ini. Betul. Ya, Pak, ya? Jadi kita tetap sebagai anak bangsa tentunya menjunjung dengan Pancasila yang satu adalah ketuhanan yang Maha Kuasa. Itu. Iya, kemudian bisa dijelaskan Pak mengenai Tahun Baru Imlek pada tahun 2016 ini. Kira-kira ini masuk ke tahun apa ya Pak ya menurut perhitungan? Jadi menurut perhitungan Cina adalah tahun kera. Tahun kera? Ya. Kira-kira apa itu Pak ya? Ya, tahun kera ini adalah cerdik. Tentunya banyak orang yang cerdik-cerdik ini. Oh gitu ya Pak ya? Dan juga untuk perekonomian supaya juga bagus dan bagus. Ini yang penting itu. Dan yang penting lagi adalah di Kabupaten Pati kita berdoa jangan banjir karena kera ini takut dengan air. Oh, karena takut dengan air ya. Kira-kira kalau terjadi banjir apa yang akan terjadi Pak? Jadi kalau terjadi banjir berarti kita tidak bisa mengubah kodrat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oh begitu. Mungkin harus lebih berhati-hati juga. Betul. Begitu ya Pak ya. Betul. Mungkin ada harapannya dulu Pak yang ingin disampaikan. Harapan saya dengan Tahun Baru Imlek ini semua masyarakat di Kabupaten Pati semuanya diberikan berkah, keselamatan dan pelindungan semuanya. Itu harapan saya. Itu harapannya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pati Pak? Saya hanya berpesan, marilah kita berbuat banyak yang terkecil dengan cinta yang besar. Gitu, luar biasa sekali Pak Edi. Terima kasih ya Pak Edi ya. Pemirsa, itulah tadi interaksi saya dengan Pak Edi. Mari kita saksikan lagi pemirsa bagaimana keriuhan yang ada di luar di Pasar Imlek ini pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu stand yaitu di Sperinda Kabupaten Pati yang tentunya menjual beraneka ragam khas Kabupaten Pati. Kita langsung aja masuk ke dalam pemirsa. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengrajin yang ada di Kabupaten Pati. Ini dengan Mas siapa Mas? Mas Agung. Mas Agung asalnya dari mana? Dari Rendole. Ini bisa bikin kayak begini. Ini udah belajar cukup lama kah atau bagaimana Mas? 1 tahunan. 1 tahunan. Tapi memang belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Otodidak sendiri. Mas, bisa dijelaskan mungkin pendapat Mas Agung dengan adanya Pasar Imlek tahun ini Mas? Dengan adanya pasar ini bisa memfasilitasi para perajin untuk mempromosikan hasil karyanya. Iya, mempromosikan hasil karyanya begitu ya. Adakah harapan Mas Agung terkait dengan ini Mas, Pasar Imlek tahun ini khususnya? Ya, supaya ini agar promosinya biar pengunjung lebih banyak lagi. Harapannya pengunjung lebih banyak lagi dan juga tentunya produk-produk anak Kabupaten Pati ini bisa dikenal dan juga dijual. Begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Agung. Pemirsa, masih ada banyak sekali informasi terkait dengan cuplikan berita pilihan redaksi Simpang 5 TV dan tentunya juga Pasar Imlek tahun ini. Tetaplah bersama kami di Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV.
menyaksikan Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan stand Polres Pati. Dan yang menarik nih pemirsa, adanya 2 badut selfie zebra. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Di sini saya bersama dengan Pak Suyanto dari Polres Pati. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak, bisa dijelaskan Pak dengan adanya badut-badut yang menarik perhatian ini Pak? Baik, jadi badut-badut kita ini adalah rekan saya bekerja rekan polisi juga gitu ya Pak ya? Polisi, rekan saya bekerja untuk dalam rangka melaksanakan Dikmas Lantas di berbagai tempat. Dan dengan adanya pasar Imlek ini kemudian diikut sertakan juga begitu ya Pak ya. Dan saya lihat juga ada banyak sekali masyarakat tadi juga berfoto bersama dengan kedua badut ini ya Pak ya. Kira-kira ini gimana Pak? Sudah seharian atau bagaimana ini Pak? Ya kira-kira sudah 2 jam. Sudah 2 jam, tapi tidak ada penggantian itu Pak mungkin? Nanti istirahat sebentar gitu ya. Ternyata memang polisi Kabupaten Pati ini luar biasa sekali pemirsa. Lain daripada yang lain karena merakyat sekali ini. Anak-anak juga terlihat sangat antusias mengikuti. Pemirsa, mari kita saksikan dulu cuplikan berita edisi hari Jumat dan Sabtu yang diambil langsung dari Berita 5 khusus untuk Anda. Pasca operasi penangkapan ratusan kilogram narkoba oleh BNN dan Polres Jepara Rabu kemarin, sejumlah Polres di sekitar Jepara gencar melakukan razia. Seperti yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pati pada Kamis malam. Lebih dari 80 personil aparat kepolisian langsung diterjunkan guna menggelar razia di sejumlah titik-titik jalur alternatif serta jalur lintas perbatasan Pati Jepara. Razia kali ini lebih difokuskan pada barang bawaan yang berada di bagasi para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Kasubag Humas Polres Pati AKP Sri Sutati menuturkan razia berskala besar yang digelar oleh jajaran Polres Pati ini guna mempersempit ruang gerak serta mengantisipasi pelaku dan jaringan narkoba lain yang berupaya melarikan diri dari wilayah Jepara, terutama yang berkaitan dengan para tersangka yang berhasil ditangkap oleh BNN dan Polres Jepara kemarin. Razia sendiri digelar sejak dini hari di 5 titik perbatasan Pati Jepara dan Kudus, seperti di wilayah Kecamatan Tayu, Celuak, Margorejo, Gembong, dan Trogowungu. Ini antisipasi dari Jepara kemarin saya kira sudah tahu ya, bahwa di media juga sudah diberitakan ada penangkapan kurang lebih 300 kg sabu yang ada di Jepara yang ditangkap oleh BNN bekerjasama dengan Polres Jepara. Untuk mengantisipasi itu, ya Polres Pati melaksanakan kegiatan razia malam ini di samping untuk narkoba juga mungkin senjata tajam maupun senjata api, kemudian handak, kemudian kemungkinan pelanggaran lalu lintas atau mungkin adanya kendaraan-kendaraan curian yang melintas, kita antisipasi. Jalur alternatif perbatasan Pati Jepara saat ini menjadi jalur yang rawan akan peredaran narkoba. Pasalnya, dari sejumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Pati selama tahun 2015, mayoritas diantaranya diketahui mendapatkan barang haram tersebut dari wilayah Jepara melalui jalur alternatif tersebut. Dengan razia yang intensif dilakukan oleh Polres Pati, diharapkan dapat membantu kinerja BNN maupun Polres Jepara yang saat ini tengah fokus melakukan pengungkapan peredaran narkoba di wilayah Jepara. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Tahun Baru Imlek merupakan hari yang ditunggu oleh warga Tionghoa, tak terkecuali warga Tionghoa di Kabupaten Pati. Semakin dekatnya hari perayaan Tahun Baru Imlek 2567, suasana di sekitar kompleks Kelenteng Hok Tek Bio pun sudah terlihat kesibukan warga. Mulai dari kelenteng yang kini sudah bersolek, penataan tempat ibadah yang sedemikian rupa hingga deretan kios yang kini didirikan untuk merayakan pasar Imlek nantinya. Ketua Kelenteng Hok Tek Bio Pati Edi Siswanto mengatakan,
Guna memeriahkan Tahun Baru Imlek, selain diramaikan dengan berbagai tradisi dan ritual pada puncak acara tanggal 8 Februari nanti, pihaknya pun menggelar pasar Imlek yang berada di sekitar Kompleks Klenteng Hok Taek Bio yang sedianya akan dimulai pada Sabtu 30 Januari besok. Ratusan pedagang pun akan meramaikan pasar Imlek yang menjajakan beraneka ragam produk-produk khas Pati. Pasar Imlek ini pun dinamai Pasar Imlek Pati Bumi Minatani dengan tujuan membantu pemerintah Kabupaten Pati dalam memperkenalkan produk unggulan dengan menyuguhkan beraneka ragam produk-produk UMKM dari warga Pati. Klenteng Hok Taek Bio Pati diadakan Pasar Imlek Pati Bumi Minatani. Dengan adanya Pasar Imlek ini karena lokal di Pati, kita tentunya tentang Pati. Jadi saya berikan bahwa Pasar Imlek Pati Bumi Minatani. Ini tujuan kita untuk membantu pemerintah Kabupaten Pati. Untuk persiapan dalam rangka Tahun Baru Imlek ini kita adakan Pasar Imlek yang tentunya hari ini adalah untuk pemasangan lapak-lapak. Jadi kegunaan ini juga untuk masyarakat, terutama usaha kecil menengah yang di Kabupaten Pati ini untuk kita angkat. Edi Siswanto menambahkan dengan digelarnya berbagai kegiatan Imlek yang nantinya juga melibatkan masyarakat dan bersifat umum dapat mempererat kerukunan antar umat beragama agar terciptanya rasa persaudaraan yang saling menghormati satu sama lain. Dalam penanggalan Tionghoa, tahun ini merupakan tahun monyet api, di mana api mendominasi yang dimaknai tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan dalam segala hal, serta tahun yang diperlukan adanya kehati-hatian. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. P. Priyono alias Segi, warga desa Soditan, Kecamatan Langsem, Rembang, diamankan petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang setelah 4 bulan dilakukan pengejaran. P. diduga terlibat dalam kasus peredaran sabu-sabu. Pria berusia 41 tahun tersebut disergap di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Rembang saat menunggu calon pembeli sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam bungkus tisu galon air. Begitu tertangkap, tersangka langsung diperiksa secara intensif guna mengetahui jaringan kelompok lain yang bermain di wilayah Kabupaten Rembang. Menurut pengakuan tersangka, sabu-sabu dibeli dari seorang warga asal Surabaya, Jawa Timur dengan harga 1,8 juta rupiah per gramnya. Kasat Reserse Narkoba Polres Rembang AKP Bambang Sugito menjelaskan, tersangka sudah 4 bulan diintai oleh petugas. Sebelum itu, anggotanya sudah 3 kali berupaya menangkap tersangka, namun selalu gagal mendapatkan barang bukti lantaran yang bersangkutan cukup licin dalam menyembunyikan sabu-sabu. Memiliki dugaan kuat bahwa memang yang bersangkutan sudah kita awasi selama beberapa bulan dari beredarnya informasi yang kami kombinasikan dari beberapa temuan-temuan yang belakangan terakhir ini di wilayah Lasem. Dugaan kuat yang bersangkutan adalah sebagai pengedar dan plastik itu disiapkan untuk memecah-mecah sabu yang sudah didapat dari. Selain menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu, polisi juga menggeledah rumah tersangka di Lasem. Hasilnya menemukan alat penghisap sabu, seperangkat bong, korek api gas, uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah, dan puluhan bungkus kosong untuk mengemas sabu-sabu. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Berbagai persiapan telah dilakukan dalam penyelenggaraan Pasar Imlek Pati Bumi Minatani yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2567. Tampak beberapa tenda-tenda stand sudah didirikan di sepanjang kawasan pecinan dan hiasan-hiasan lampion yang sudah terpasang di setiap sudut jalan di kawasan pecinan ini. Pasar Imlek yang akan dimulai pada tanggal 30 Januari hingga 8 Februari 2015 ini diisi lebih dari 300 stand. Dengan mengusung tema berbuat banyak yang terkecil dengan cinta yang besar, Pasar Imlek ini diharapkan dapat menjaga kerukunan antar umat beragama.
Edi Siswanto, Ketua Panitia Pasar Imlek menuturkan persiapan yang dilakukan sudah mencapai 95% dan pembukaan dilakukan tanggal 30 Januari pada pukul 4 sore oleh Bupati Pati Haryanto. Untuk pengamanannya sendiri dilakukan oleh Polri dan TNI maupun Ormas yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Pati bahwa tahun baru Imlek 2567 di tahun 2016 Kelenteng Optik Bio mengadakan pasar Imlek Pati Bumi Minatan dengan dibantu oleh beberapa saudara-saudara kita antar umat beragama yang ada di Pati ini. Juga untuk harapan saya supaya dijaga untuk kita menjaga untuk kerukunan antar umat beragama. Pasar Imlek Pati Bumi Minatani sendiri sudah menjadi tradisi yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kelenteng Optik Bio dan dibuka langsung oleh Bupati Haryanto. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi cuplikan berita edisi hari Jumat dan Sabtu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah kerumunan anak-anak kreatif yang ada di Kabupaten Pati. Mereka sangat mencintai seni pemirsa. Dan mereka ini bisa dilihat dari kostumnya, ini adalah seni barongsai begitu ya. Ini namanya apa ini? Grup Barongsai Satyawacya atau nama Mandarinnya sendiri Chongsin yang berarti setia jujur. Setia jujur itu ya artinya begitu. Ini asalnya dari mana? Pati. Dari Pati. Kamu beneran dari Pati? Ini kayaknya mukanya muka asli Cina ini ya. Oh ya, semuanya dari Pati ya? Ya, ini Pati. Jumlahnya berapa orang semuanya? Kalau jumlah anaknya sekitar 40, tapi kalau yang main-main gini sekitar 20 anak. Oh, sekitar 20 anak. Oh, yang ini juga 20 anak. Ini tadi sempat mengisi ya? Sempat mengisi hiburan juga. Kira-kira akan mengisi lagi itu pada hari apa begitu? Ataukah setiap hari sampai ke puncaknya acara tanggal 8 Februari ataukah sudah dijadwal? Sudah dijadwal. Oh, sudah dijadwal. Ya. Mungkin hari Senin besok malam, hari Senin malam. Hari Senin malam. Terus hari Kamis. Hari Kamis. Malam. Sabtu malam. Sabtu malam. Minggu malam mungkin di Simpang 5 malam Imlek. Oh ya, puncaknya di situ ya. Dan tanggal 8-nya kita kirap. Oh, kirap, ada juga kirap. Wah, kelihatannya seru nih pemirsa untuk selalu diikutin. Oh, mungkin bisa dijelaskan harapannya? Ya, semoga di Imlek ini grup Barongsai kami semakin maju, semakin berkembang ke depannya. Aduh, cocok ya. Terus berkarya ya? Ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, tak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda untuk melihat keseruan Pasar Imlek yang ada di Kabupaten Pati, tepatnya yang ada di Jalan MH Tamrin. Jangan lupa saksikan Berita 5 Sepekan setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Simpang 5 TV. Kita juga akan mengajak Anda untuk